Permisi, Bu. Iya, Bu, Pak, silakan masuk. Silakan duduk, Pak, Bu. Baik, Bu, Pak. Perkenalkan sebelumnya saya Bidan Siti, hari ini yang bertugas. Sebelumnya saya dengan Ibu Syah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, KB itu banyak macamnya, Bu. Ada yang kayak gini, Bu. Ada yang pil KB, kayak gini ya, Pak. Ada yang pil KB, terus ada yang suntik 3 bulan. Terus ada implan. Kalau yang ini, Bu, Pak, kalau yang pil KB ini kandungan di dalam pil KB itu ada kombinasi antara hormon progesteron dan ini ya, Bu. Jadi kalau di pil KB ini ada itu kandungannya di dalam pil KB ini itu kombinasi antara hormon progestin dan estrogen. Alat kontrasepsi ini membantu untuk menahan agar lindung telur atau ovarium ibu itu tidak memproduksi sel telur. Dan pil KB ini menyebabkan adanya perubahan pada lendir serviks atau leher rahim serta endometrium agar sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur. Terus ada yang pil KB apa ya, Bu? Ada yang suntik, Bu. Ini yang suntik ya, Bu, Pak. KB suntik ini alat kontrasepsi yang dibentuk. Kalau KB suntik ini, Bu, Pak, itu kontrasepsi yang kita berikan dengan cara menyuntikkan hormon progesteron ke dalam aliran darah. Apabila digunakan dengan benar, jenis KB ini termasuk yang paling efektif dari segala macam KB-nya gitu. Dengan begitu, KB suntik ini bisa membantu ibu dan bapak untuk merencanakan kehamilan yang tepat. Suntik ini juga ada dua, Bu. Ada yang suntik KB 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kalau jenis pil KB suntik ini, Bu, itu tuh lebih praktis dibanding yang pil tadi. Karena kita tidak perlu khawatir jika lupa minum pil KB, Bu, perlu khawatir. Manfaatnya tuh KB suntik ini menurunkan resiko terjadinya kehamilan. Hanya saja KB ini memiliki beberapa kelemahannya, Bu, seperti meningkatnya berat badan ibu, terus ibu dapat mengganggu masa suburnya gitu, Bu. Lanjut yang ketiga itu ada pemasangan IUD. IUD itu alat kontrasepsi yang memiliki bentuk seperti huruf T. Ya. Lili, berapa? Nah. Nah, tuh 2, 3. Kalau alat kontrasepsi IUD ini, Bu, dipasang di dalam rahim. Itu dengan menyisakan sedikit benang pada vagina untuk menandakan posisinya, Bu. Terus ini alat yang kontrasepsi IUD ini terbagi menjadi 2 macam ya, Pak, Bu. Itu ada yang dari tembaga dan ada yang dari IUD hormonal. Terus ada yang namanya itu susuk KB atau implan, Bu. Terus ada susuk KB atau implan, Bu. Jadi implan ini kita gunakan dengan cara memasukkan
lengan bagian atas ini ya Bu. Terus itu ada apa ya Bu? Ada beberapa jenis susu yang memiliki masa penggunaan yang berbeda. Ada 1 dan 2 batang itu bisa kita gunakan selama 3 tahun. Sedangkan ada susu yang 6 batang, Bu. Itu bisa kita gunakan selama 5 tahun. Untuk kelebihannya, susu KB implan ini aman kita gunakan bagi wanita menyusui dan dapat dipasang setelah 6 minggu setelah persalinan. Kalau kekurangannya itu ada perubahan pola haid ibu jadinya berubah. Terus berdasarkan dan kadang itu ada keluar refleks hitam gitu Bu. Terus kadang ibu bisa tidak haid, sakit kepala. Itu kekurangan dari implan yang KB implan tadi ya Bu. Terus ada yang pengaman Bu, kayak ibu bisa bapak bisa menggunakan apa namanya itu Pak, kondom. Bapak tahu kondom kan Pak? Kondom ini Pak Bu, itu alat kontrasepsi yang mudah dan praktis digunakan. Terus kelebihannya selain kehamilan, kondom juga bisa mencegah penularan seperti infeksi haid, HIV. Terus kalau kekurangannya Pak, Bu, itu penggunaan kondom bagi sebagian besar orang itu dapat menimbulkan alergi dari bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi ini. Dan pada pemakaian yang tidak tepat, itu kondom bisa terlepas. Jadi jika hal ini terjadi, maka kehamilan pun bisa terjadi, Bu. Jadi setelah saya memberikan beberapa jenis penjelasan tentang KB ini, Bapak sama Ibu mau pilih yang mana? Semuanya saya serahkan kembali pada Ibu. Jadi Bapak sama Ibu mau jadi Ibu sama Bapak mau pilih metode yang mana, Bu? Pak? Mas, implan aja istriku. Jadi Ibu sama Bapak mau pilih yang implan. Iya, Bu. Sebelumnya saya juga mau merekomendasikan itu juga ada alat kontrasepsi yang alami yang bisa Ibu lakukan. Itu seperti sistem KB kalender. Ibu tahu KB kalender, Bu? Belum tahu, Bu. Jadi KB kalender ini dilakukan atau digunakan itu perhitungan masa subur ibu dan menghindari berhubungan seks pada masa subur itu, Bu. Jadi dengan begitu maka akan mengurangi risiko terjadinya kehamilan. Kelebihan KB kalender ini, Bu, kita itu tidak perlu menggunakan atau mengeluarkan uang untuk KB ini, Bu. Cukup tahu tanggalnya aja gitu, Bu. Dan tidak perlu menggunakan bantuan alat apapun. Terus kalau kekurangan dari KB kalender ini, sistem KB kalender ini termasuk kontrasepsi yang kurang efektif ya, Bu. Karena cara yang dimilikinya memungkinkan gagal hingga mencapai 20%. Jadi ibu tuh bisa kemungkinan hamil kalau menggunakan KB jenis kontrasepsi KB alami. Jadi ibu mau gimana? Mau tetap pilih pil apa tadi? Implan? Gimana Pak? Implan aja, Bu. Gimana Mas, mau masang KB apa? Implan aja. Implan saja Bu. Baik, jadi implan ya Bu. Berarti kita akan melakukan pemasangan implan. Ibu yang mau berapa tahun Bu? Kan tadi ada saya jelaskan ada 2. Ada yang 2, 3 batang itu untuk 3 tahun. Ada yang 6 batang itu untuk 5 tahun. Jadi Ibu mau ambil yang 5 tahun atau 3 tahun? Yang Bu? 5 tahun saja Bu. 5 tahun aja. Baik, kalau begitu kita akan melakukan pemasangan implan pada Ibu. Sebelumnya, baik Bu, Pak, kalau Bapak udah setuju sama Ibu mau masang implan, sebelumnya kita ini ada info konsennya, tolong Bapak Ibu baca dulu. Setelah itu Bapak tanda tangani di sini ya Pak. Tanda tangannya Mas. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita mohon kerjasamanya untuk pemasangannya ya Bu. Baik, terima kasih Bu, Pak. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu. Udah.